Saya kadang-kadang suka bingung juga sama teman-teman. Mau nanam katanya harus diamankan dulu tanahnya, harus pakai kuradan dulu. Kuradan ya. Kuradan. Saya bilang untuk apa kuradan? Untuk matikin hama-hama yang di tanah. Emang apa yang hama di tanah? Saya bilang ada rayap, ada cacing segala macam. Saya bilang itu salah. Iya. Tak perlu Pak Ji. Loh, cacing rayap itu pengurai. Tugasnya itu pengurai. Emang makanya saya bilang ya bukan sombong, bukan apa, ternyata emang yang saya alamin ya itu saya bilang, makanya luar biasa ternyata petani durian untuk kita loh gitu ya. Iya. Buat yang lain ya nggak tentu juga gitu. Yang pada proses di sini mah alhamdulillah saya dengerin kayaknya ya, termasuk Pak Yanto Sodri itu awalnya dari sini. Iya. Kalau nggak percaya itu aja dilihat YouTube yang judulnya Serunya Panen Durian di Jasinga. Iya. Itu YouTube durian terbalar, itu Pak Yanto Sodri itu belum jadi petani durian, belum pedagang durian. Iya. Makanya saya kalau dari yang Pak Haji sampaikan dengan yang di kursus itu kan ini beda lah kan. Kalau di kursus kan harus pakai ini lah kan, banyak lah, pakai insektisida lah 2 minggu sekali Iya. kan namanya. Saya kadang-kadang suka bingung juga sama teman-teman. Mau nanam katanya harus diamankan dulu tanahnya, harus pakai kuradan dulu. Kuradan ya. Kuradan. Saya bilang untuk apa kuradan? Untuk matikin hama-hama yang di tanah. Emang apa yang hama di tanah? Saya bilang ada rayap, ada cacing segala macam. Saya bilang itu salah. Iya. Tak perlu Pak Ji. Loh, cacing rayap itu pengurai. Tugasnya itu pengurai. Pengurai tanah ya. Ya pengurai kayu yang udah mati, yang busuk segala macam. Cacing juga sama, makan itu penyubur itu. Pengurai. Tapi kalau rayap itu Nah, rayap juga bukan musuh petani, salah saya bilang. Rayap enggak ada, rayap makan pohon hidup. Dia kalau setelah mati udah ngeletak apa baru dimakan sama rayap, karena ya itu memang tugasnya pengurai. oh gitu. Seperti itu loh. Oh, Bukan kalau pohon durian mati itu bukan karena rayap. bukan mati karena rayap, pohon mati dimakan rayap iya. Tapi kalau pohon hidup enggak mungkin rayap makan yang hidup. Begitu ya. Makanya saya bilang, aduh, Ya. ini malah justru pengurai ini kenapa dimusuhin? Saya bilang, saya nanam tidak pernah dipakai kuradan dulu, apa diracunin dulu supaya steril, enggak. Ini. Kalau kepengen steril, kepengen bagus, saya kasih tahu gitu. Teman-teman juga begitu. Di lubang, habis lubang kasih sampah, dikasih sampah dibakar. Nah disitulah ditanemin tuh baru hebat bagus. Iya. Itu nggak membunuh rayap, nggak membunuh apa, tapi bagus. Kalau pengen bagus, Sampahnya dibakar. sampah dibakar di lubang di situ, abunya biarin aja. Nah itu Mbak. Kalau menurut saya, tuh. Tapi kalau orang-orang kan pakai racun inilah racun itu, intinya katanya bunuh rayap, bunuh cacing. Loh, rayap cacing kok dimusuhin? Loh, itu justru yang menyuburkan tanah itu ya. Iya. Coba sih perhatikan lah. Kalau misalkan ada insinyur mengatakan itu salah, saya bilang insinyur itu. Tugas rayap itu pengurai, gitu loh, pengurai. Kayak cacing itu penyubur. Tanah subur pasti banyak cacing di situ. Betul. Gitu. Kalau yang ngajar-ngajar tuh biasanya itu dikasih puradan dulu ya. Ya itulah. Kalau makanya kapur saya itu bilang. perlu Pak Ji? Kapur dolomit. Kapur dolomit itu kan hanya untuk menetralisir tanah. pH. Kalau yang pH-nya itu rendah atau bagaimana. Tapi kalau saya sih jujur nggak pernah pakai yang seperti itu. Ini pakai NPK Ya. nggak? Untuk tanam. Ya kalau pakai NPK berarti kita bukan organik dong di sini. Seperti Iya. itu. Enggak pakai NPK, nggak pakai apa, saya pakainya pupuk olahan saya sendiri. Ya kalau bahan pasti belilah di toko lah. Kalau pruning gimana tuh menurut Pak Haji tuh? Saya nggak pernah pruning kok.
Itulah kalau di ini Apa, kan harus pruning? di pruning dahannya. Ya itu mungkin kalau menurut saya itu petani yang kurang kerjaan. Ah, iya, itu pohon durian ayo diguntingin sampai disisain ujungnya aja. Bukan ini kalau di pruning itu nanti cepat besar gitu Pak Haji. Kata siapa? Ada orang itu? Kalau kata saya kalau diperundingin itu kurus mah iya. Oh iya. Kurus lah. Pohon suburnya, gemuknya itu kalau pohonnya itu subur itu pasti daunnya lebat, hijau segala macam kan begitu kan? Iya. Nah kalau daunnya cuma sedikit ujung doang, ya kurus mah dong. Iya. Gitu lah. Kalau Iya. saya sih nggak pernah berunding. Kalau saya di kursus itu diajarin itu di pruning Pak Haji. Nanti kalau ada tunas-tunas susu tuh dipotongin. Oh itu lain lagi. Kalau tunas susu itu namanya itu kalau di Jawa dibilangnya sogol atau semi atau kalau di sini dibilang sirung itu emang harus dibuang. Oh, itu memang harus. Harus dibuang. Biasanya setelah berbuah itu banyak nembus sirung tuh. Iya. Itu dibuang, jangan dibiarin. Dibuang. Ya. Oh. Itu sirung. Kalau orang merunding kan beda. Merunding kan cabang yang kecil-kecil dipotongin, sisain ujungnya. Kalau Iya. ngeliatin di YouTube seperti itu. Iya. Ya kurus lah pohon. Iya. Cabangnya panjang-panjang. Ini kalau di yang dipotong tuh sirung aja, tunas itu ya. Ya, itu tunas. Tunas. Tunas air lah itu ya, tunas air sirung. Ada yang ini juga kalau pruning tuh bilang kalau ada batangnya V gitu, Hmm. nah itu harus dipotong. Iya boleh itu. Kalau pohon cabang dua begini nih, nanti kalau dipiara semua, nanti udah besar belah. Iya, itu boleh dipotong. Boleh. Tapi yang nggak boleh itu menurut Pak Haji apa? Potong-potong yang kecil-kecil dah. Oh boleh. Saya nggak ngelarang, tapi saya nggak make. Oh, gitu. Ngerjain yang lain saya banyak kerjaan kok. Bisa ngerjain motongin cabang. Nanti toh pada itu sendiri kok. Iya. Pada jadi sendiri. Nanti biasanya seperti ini, seperti ini. Itu pohon kering itu setelah berbuah. Jadi dia sebelum mati, sebelum kering dia apa namanya menunjukkan dharma bektinya dulu kepada yang nanam. Iya, Seperti iya. itu. Gitu loh. Ini mah kadang-kadang lihat pohon yang kecil yang dipotongin aja, biarin aja. Nanti buah kering jatuh sendiri kok. Seperti itu. Iya. Mm. Oh gitu. Biar aja Pak Haji ya. Saya pun termasuk yang menuruti orang-orang itu lah, asik pruning aja pohon. Ya, makanya saya bilang kalau ngikutin YouTube jadi petani durian itu repot amat kayaknya. Iya. Saya nggak pernah bikin repot. Ngapain kata Bapak, ini segini luas karyawan berapa Pak? Saya karyawan paling ada 4 orang. Iya. Itu pun nggak ngerjain pohon durian, enggak. Iya, jadi ngerjain. Ini giliran ada ngecor Oh, dulu. Jangan giliran kerjaan yang lain apa saja lah, bikin pupuk segala macam gitu. Bikin pagar ya. Pak Haji. Iya. Ya pohon durian mah paling ini doang. Udah mupuk kan nggak setiap bulan, paling ya setahun paling banter 3 kali. Iya, iya. Paling ngapur ini kan sebentar udah Iya. apa-apa.